Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya, dan semuanya sehat-sehat saja, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini nama ana Zulfi Thaifah Mansurah, biasanya dipanggil dengan Zulfi atau Ustaz Zulfi, karena di sini ana fokus menjadi pembimbing halaqah tahfidz. Pada diri itu, di video pembelajaran kali ini ana akan membacakan sekaligus menjelaskan apa saja hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Tetapi sebelum itu, ana mau mengingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, ketika kita membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran, hal yang paling penting dan terpenting adalah memperhatikan makhraj, pandang pendek, serta hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Karena mempelajari hukum tajwid itu, mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dan mengamalkannya itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib. Dan apabila kita meninggalkannya atau kita tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan ilmunya, maka itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar dan kita bisa berdosa. Ya, mari mulai sekarang kita bersama-sama untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari ketika kita membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran, agar kita senantiasa memperbarui bacaan kita, memperbagus bacaan kita, membenarkan hafalan kita, bacaan kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan, orang yang lalai, orang yang lupa, padahal kita sudah mempelajarinya. Sekarang anak akan membacakannya terlebih dahulu, surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah anak bacakan, kita akan membahasnya bersama-sama hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di dalam surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Anak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Alhamdulillah. Sudah Anda bacakan surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Kemudian kita akan bahas bersama-sama hukum-hukum tajwid apa yang terdapat di dalam surat As-Saff ayat 1 sampai 5.
Kita mulai dari ayat pertama. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Di situ ada sabbaha, sabbaha. Ada huruf H, H. Huruf H yang biasanya Anda dapati di kebanyakan anak-anak itu mereka tertukar penempatan, mereka salah pengucapan. Yang harusnya H itu makhrajnya keluar dari tengah tenggorokan, yang dia bersifat mengalir, bersifat hamas dan dia mulus, tidak ada kotoran. Kebanyakan dibaca H, H yang berat, H. Harusnya kalau H itu dia ringan, mulus dan dia mengalir sifatnya. Sabbaha, sabbaha, ha. Biasanya yang Anda temui sabbaha, sabbaha, salah ya. Yang benar dia adalah ha, bukan ha. Sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di situ ada as-samawati. As-samawati di situ termasuk alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Cara membacanya yaitu alif lamnya tidak dibaca jelas, tetapi langsung masuk ke huruf-huruf syamsiyahnya tanpa membaca al. Berbeda dengan alif lam qamariyah. Ketika alif lam qamariyah itu dia harus nampak jelas alif lamnya. Kalau di alif lam syamsiyah itu berarti kebalikannya, tidak boleh dibaca jelas alif lamnya, jadi harus langsung masuk ke huruf syamsiyahnya. Kita ulang dari awal. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Di situ ada wa huwal azizul hakim. Di situ ada alif lam qamariyah. Ketika membaca alif lam qamariyah, alif lam qamariyah harus alif lamnya harus dibaca jelas dan huruf qamariyahnya juga dibaca sendiri tanpa menggabungkan dengan alif lamnya. Dan kebanyakan anak temui di anak-anak juga ketika membaca alif lam yang mati itu dipantulkan, padahal dia bukan termasuk huruf qamariyah. Padahal dia bukan termasuk huruf-huruf qalqalah. Ketika kita membaca huruf alif lam yang mati, jadi kita harus tanpa memantul karena dia bukan termasuk huruf qalqalah. Kita praktekkan. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Salah ketika dibaca wa huwal azizul hakim. Kayak gitu kan mantul ya. Sedangkan kalau dibaca mantul itu tidak boleh karena dia bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi wa huwal azizul hakim. Jadi harus diposisikan pada haknya masing-masing. Kita ulang dari ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Di situ ada huruf H lagi. Jangan lupa tadi jangan disamakan dengan H. Jadi wa huwal azizul hakim. Hakim bukan hakim. Wa huwal azizul hakim. Salah. Yang benar wa huwal azizul hakim. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kita ulang lagi dari ayat pertama. Sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Kita lanjut ke ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi. Ya ayyuha, di situ anak baca panjang sampai 6 harokat. Kenapa? Karena di situ dia dihukumi mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil yaitu apabila ada huruf mat bertemu dengan alif lam
Seperti itu ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka dari itu panjang yang harus dibaca yaitu sampai 6 harokat. Coba kita praktekkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi harus panjang sampai 6 ketukan atau 6 harokat. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna. Di situ anak sering dapati anak-anak ataupun yang lain itu membaca kata lima itu dengan dipanjangkan mimnya. Padahal di situ tidak ada tambahan alif. Mimnya pendek saja seperti mim biasa, ma biasa tanpa ada tambahan alif. Jadi dia dibaca panjang seharokat saja, 1 harokat, bukan 2 harokat. Coba kita praktekkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna, bukan lima taquluna, salah. Yang benar lima taquluna, bukan lima taquluna, salah ya teman-teman. Yang benar kita ulang dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ma la itu ada panjang 2 harokat semua, ma panjang dan la panjang. Kita ulang dari ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian kita lanjut ayat ketiga. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di situ ada kabura maqtan. Itu ada qaf sukun yang berada di tengah-tengah kalimat. Apa hukumnya? Yaitu qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu artinya memantulkan. Qalqalah sendiri mempunyai 5 huruf saja, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, ko, sama qaf. Qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro yaitu memantulkan dengan ringan saja, dan dia itu terdapat di tengah-tengah kalimat. Adapun qalqalah kubro yaitu memantulkan dengan kuat, dan biasanya dia itu terletak di belakang ayat atau di akhir ayat. Nah, di sini huruf qaf sukun yang berada di tengah kalimat berarti dia dihukumi dengan qalqalah sugro, yaitu memantulnya dengan ringan saja. Coba kita praktekkan. Kabura maqtan. Jadi tidak boleh kalau dibaca kabura maqtan, salah. Yang benar kabura maqtan. Kemudian kita lanjut. Maqtan 'inda. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan ain. Apa hukumnya? Yaitu apabila ada pertemuan antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu dihukumi dengan izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Yaitu dibaca dengan jelas apabila bertemu dengan huruf-huruf izhar. Jadi cara membacanya maqtan ain. Jadi kelihatan huruf ainnya dan tanwinnya pun juga terlihat. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut indallahi. Di situ ada pertemuan lagi antara nun sukun dengan dal. Apa hukumnya? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf da, yaitu dihukumi dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu apabila ada pertemuan antara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa.
dan dibaca samar seperti menambahkan huruf eng di tengah-tengahnya. Coba kita praktekkan. Indallahi, indallahi, indallahi. Apabila kita menginjakkan pada huruf nun sukun, di situ juga kita harus langsung persiapan masuk ke huruf da. Indallahi, indallahi. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Indallahi antaqulu, antaqulu. Di situ ada nun sukun lagi bertemu dengan ta, yaitu dihukumi dengan ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Seperti tadi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang dibaca samar seperti menambahkan huruf ang. Ketika kita menginjakkan di huruf nun sukun, yaitu kita langsung persiapan untuk memasuki huruf da, huruf ta, huruf ta. Kita praktekkan. Al-taqulu, al-taqulu ma la taf'alun. Bisa dipahami ya teman-teman? Al-taqulu ma la taf'alun. Coba kita praktekkan dari awal ayat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita lanjut ke ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Di situ ada inna rabbaka. Innallaha, innallaha. Di situ ada innallaha. Ada inna. Inna yaitu termasuk huruf gunnah. Apa itu huruf gunnah? Yaitu ketika kita mendengungkan huruf gunnah itu sampai 2 harokat. Coba kita praktekkan. Innallaha, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum, saffan ka'annahum. Di situ ada pertemuan antara tanwin bertemu dengan kaf, yaitu dihukumi dengan ikhfa hakiki. Seperti tadi, ikhfa hakiki apabila ada pertemuan antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Cara membacanya yaitu samar, seperti menambahkan huruf eng. Apabila kita menginjakkan di huruf nun sukun, jadi langsung persiapan ke huruf selanjutnya. Kita praktekkan. Saffan ka'annahum, saffan ka'annahum. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami. Saffan ka'annahum bunyanum marsus, bunyanum. Di situ ada bunyanun, ada nun sukun bertemu dengan ya. Tapi di situ dia dibaca jelas ya-nya. Kenapa? Karena di situ dia dihukumi sebagai izhar wajib. Apa itu izhar wajib? Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya, mim atau wawu, tetapi dalam satu kalimat. Kenapa dia terlihat seperti idgham bi gunnah? Bedanya apa? Kok dia bukan termasuk idgham bi gunnah? Bedanya ketika idgham bi gunnah itu adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu, huruf idgham bi gunnah dalam beda kalimat atau dalam lain kalimat. Kalau di sini idhar wajib, yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan ya, mim atau wawu, tetapi dalam satu kalimat, dan itu dalam kalimat tertentu saja. Seperti ini, seperti bunyanun. Di situ dia tidak dibaca dengung, tetapi dia dibaca jelas karena dia bukan termasuk hukum idgham bi gunnah, dan di situ dia hukumnya idhar wajib. Idhar jelas dan wajib wajib. Jadi jelas-jelas harus jelas. Paham? Oke, di situ idhar wajib harus dibaca jelas. Bunyanum marsus. Dan ternyata setelah itu ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa hukumnya dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim? Yaitu dihukumi dengan idgham bi gunnah. Kenapa? Karena
apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, berarti itu termasuk hukum idgham bi gunnah. Dan cara membacanya yaitu dengan memasukkan dengan mendengung. Coba kita praktekkan. Bunyanum marsus, bunyanum marsus. Bisa dipahami teman-teman? Coba kita ulang dari ayat 4 awal. Kita beri tasdidnya sampai 2 ketukan ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian kita lanjut ayat terakhir. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita bahas dari wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi, 5 itu jangan lupa di situ tidak ada huruf alif, tidak ada ketambahan alif, jadi dia tidak panjang. 5 wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani, bukan lima tu'dzunani, salah. Yang benar lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum. Situ ana baca sampai 5 harokat. Kenapa? Karena di situ dia dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz tadi? Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada huruf mad, apabila ada mad bertemu dengan hamzah tetapi di lain kalimat dan dihukumi dibaca panjang sampai 5 harokat. Kita ulang. Falamma zagu azagallahu qulubahum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Coba kita ulang. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Rasulullahi ilaikum, di situ ada mim sukun bertemu dengan fa, ilaikum falamma. Dihukumi dengan apa? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, yaitu disebut dengan idhar syafawi, yaitu dibaca dengan tidak mendengung. Falamma zagu, ilaikum falamma, ilaikum falamma. Jadi biasa aja tanpa mendengung ya. Ilaikum falamma zagu azagallah. Jangan lupa tadi zagu azagallah dibaca panjang 5 harokat karena dia termasuk mad jaiz munfasil bertemu dengan apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat dibaca sampai 5 harokat. Kemudian zagu azagallahu qulubahum wallahu. Di situ ada mim sukun lagi bertemu dengan huruf wa. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu dihukumi dengan idhar syafawi. Berarti di situ dia dihukumi idhar syafawi dan dibaca jelas, tidak boleh mendengung. Ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tidak boleh kalau ilaihim falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil, langsung tidak ada dengungnya. Salah bila dibaca falamma zagu azagallahu qulubahum wallah, salah. Yang benar
falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Gitu ya teman-teman, coba kita ulang dari ayat 5 yang awal. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Mungkin cukup sekian dari Ana. Hanya segini yang bisa Ana sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan terutama untuk Ana sendiri agar kita bisa bersama-sama untuk memperbarui dan memperbaiki bacaan kita masing-masing. Maaf jika ada kesalahan. Jika ada banyak salahnya itu mungkin dari Ana sendiri dan jika ada baiknya mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.